Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, untuk mata kuliah desain grafis, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang praktikum pertama, yaitu tentang pengenalan tool-tool dasar Photoshop. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tool-tools apa saja yang ada pada tampilan Photoshop ya. Nah, mulai dari tools yang namanya adalah Mark Q Tools. Nah, di ini fungsinya adalah untuk membuat seleksi berbentuk persegi. Nah, ada elliptical Mark Q Tool ya, untuk membuat seleksi berbentuk lingkaran. Ada single row Mark Q Tool untuk membuat seleksi berbentuk garis horizontal. Ada single column Mark Q Tool itu untuk membuat seleksi berbentuk garis vertikal. Nah, untuk tampilan dari toolsnya seperti ini ya. Nah, jadi toolsnya itu letaknya sebelah kiri. Nah, kalian bisa cari gambarnya untuk yang seleksi ya. Namanya macam-macam di sini ya. Ada rectangle, ada elliptical, ada single row, ada single column mark gitu. Nah, kemudian tools yang lainnya adalah move tool. Nah, ini fungsinya adalah untuk memindahkan objek, baik itu gambar atau teks ataupun grafik. Jadi untuk memindahkan menggunakan move tool ya. Nah, caranya ya tinggal diklik ya, klik kiri, ditekan, tinggal geser kiri kanan atau atas bawah ya, sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian ada lasso tool. Nah, ini juga salah satu aplikasi tools yang digunakan untuk menseleksi ya. Sama kayak yang di slide kedua, ini juga sama untuk menseleksi tapi dengan berbagai bentuk. Nah, kalau lasso tool ini juga untuk seleksi ya. Jadi seleksinya itu namanya macam-macam di sini ya. Ada lasso tool, ada polygonal lasso tool, ada magnetic lasso tool. Kalau lasso tool itu untuk membuat seleksi secara bebas. Kalau polygonal lasso tool itu untuk membuat seleksi secara poligon. Ya. Kalau magnetic lasso tool untuk membuat seleksi bebas berdasarkan tingkatan warna. Nah, kalau misalnya di backgroundnya itu warna merah, jadi yang diseleksinya sesuai dengan warnanya. Jadi lebih baik menggunakan lasso tool. Kalau ingin menseleksi secara sendiri ya, maksudnya di sini ada secara kita manual gitu ya. Secara bebasnya pakailah yang lasso tool. Nah, kemudian ada Magic Wand Tool. Nah, ini juga salah satu untuk menseleksi gambar dan berdasarkan kesamaan warna ya. Nah, hampir mirip juga dengan magnetic lasso tool. Nah, jadi ini juga bisa untuk menseleksi berdasarkan kesamaan warna. Kalau yang diseleksi itu berwarna biru, jadi tinggal pakai yang Magic Lasso Wand Tool ya, Magic Wand Tool. Kemudian slide berikutnya adalah crop tool. Nah, crop tool ini fungsinya untuk memotong ya bagian image kanvas yang tidak digunakan. Misalnya kayak contohnya seperti gambar ya ini. Misalnya untuk memotong gambar yang diinginkan, ya, misalnya kecil lagi gambarnya, itu bisa digunakan dengan crop tool. Ya. Kemudian healing brush tool. Healing brush tool ini untuk memperbaiki bagian image yang cacat atau kotor maupun tergores. Nah, caranya tekan tombol Alt di keyboard ya sambil mengklik tombol mouse pada daerah yang ingin menjadikan sumber, kemudian lepaskan tombol Alt lalu goreskan pada daerah yang ingin diperbaiki. Nah, nanti akan kita praktekkan ya untuk di pertemuan berikutnya ya mengenai penggunaan healing brush tool. Jadi dia bisa untuk memperbaiki, misalnya kayak gambarnya ini ada jenggotnya ya gini sebelahnya.
bisa kita buang jenggotnya ataupun apalah kumisnya gitu ya dengan cara menggunakan healing brush tool ya. Kemudian ada paste tool. Nah, ini juga tools yang digunakan untuk memperbaiki image yang cacat ataupun kotor ataupun tergores dengan warna yang lain ya. Dengan cara memilih sumber warna pola pada bagian lain. Misalnya di sini ada jerawat mungkin ya. Jadi kita ambil pola yang pola gambar lain atau di daerah yang memang bersih gitu ya. Misalnya kemudian setelah itu terbentuk seleksinya, kemudian seret ya ke daerah lain sebagai sumber untuk menutupi daerah yang kotor. Jadi paste tool ini kita pilih ya menggunakan kayak seleksi juga ya. Misalnya jerawatnya ini kita pilih, kemudian kita tarik ke atas memang atau ke daerah yang memang ingin daerah yang bukan daerah, area muka yang bersih gitu ya. Nah, maka otomatis dia akan tertutupi nih jerawatnya. Nanti kita akan praktekkan ya. Kemudian ada tools yang lain ya seperti constant tool, ini untuk membuat duplikat area gambar. Ada history brush tool. Nah, seperti ini ya, biasanya untuk mengembalikan gambar ke kondisi semula. Kemudian ada eraser tool, ini untuk menghapus area yang tidak diinginkan. Ada pen bucket tool, ini untuk memberi warna pada layar. Nah, jadi untuk memberi warna. Nah, kemudian ada blur tool untuk mengaburkan gambar ya, memblurkan gambar. Ada burn tool itu untuk menerangkan atau mencerahkan area yang gelap. Ada pen tool itu untuk membuat garis lurus atau melengkung. Ada type tool ini untuk membuat teks. Kemudian ada path selection tool itu untuk mengatur posisi pad atau garis ya. Nah, kemudian ada rectangle tool untuk menggambar objek dengan bentuk persegi panjang. Ada note tool itu untuk membuat catatan pada gambar atau objek. Ada eyedropper tool itu untuk mengambil contoh warna langsung pada gambar. Ada hand tool ini untuk menggeser posisi tampilan. Ada zoom tool ini untuk memperbesar atau memperkecil tampilan. Nah, jadi itu adalah fungsi-fungsi yang ada pada tools aplikasi Photoshop. Jadi paling tidak kalian silakan nanti aplikasinya jika sudah diinstal kalian coba dan otak-atik ya toolsnya, jadi kalian paham fungsi dari kegunaan tools tersebut. Baiklah ya. Nah, di slide 12 ini lebih ke praktek ya. Nah, lebih ke praktek. Jadi di sini prakteknya itu macam-macam ya, mulai dari mengubah ukuran gambar, memotong gambar gitu ya, kemudian memutar dan membalik kanvas, kemudian membuat efek hitam putih, kemudian mengatur pencahayaan gitu ya. Nah, kemudian membuat foto threshold ya seperti gambar hitam putih, memodifikasi teks ya, kemudian membuat efek teksnya ya, kemudian nah ini tutorial. Tutorial ayo gerak ini adalah tugas akhir dari praktikum 1 ya. Nah, di sini sudah ada langkah-langkahnya juga ya untuk tugasnya nanti. Oke. Baiklah, untuk yang pertama praktikum 1 ini Ibu mungkin lebih menjelaskan ya bagaimana cara mengubah ukuran gambar. Sebelumnya Ibu stop share dulu ya. Iya. Ibu buka dulu aplikasi Photoshop-nya. Semoga kelihatan ya. Nah, ini ada beberapa gambar ya.
Misalnya kita ingin mengubah ukuran gambar, misalnya ya. Nah, kalau sesuai dengan slide-nya ini adalah gambar ini ya. Nah, jadi cara mengubah ukuran gambar itu caranya adalah di image size ya. Di image size, kemudian ubah ukuran width-nya sama height-nya ya, sesuai dengan keinginan. Kemudian jangan lupa di constraint proportion-nya, berarti dicentang ya. Nah, misalnya ini gambar burung ya. Kita jadikan sampel aja di sini. Kemudian di bagian menu image ya. Kemudian di bagian image size, di sini ada pengaturan untuk ukuran. Width itu lebar, height itu tinggi. Nah, jadi bisa kita atur gitu ya. Nah, kalau ini adalah dokumen size-nya. Jadi ibarat area kanvasnya. Kalau ini adalah ukuran dari gambarnya. Nah, jadi kalau kita ingin mengubah ukuran ya, bisa lewat ini, juga bisa lewat ini ya. Jadi kalau misalnya dokumen size-nya mau pakai yang sentimeter, misalnya ini ukurannya aslinya adalah 51 dikali 38 ya. Ini adalah lebar, ini adalah tinggi. Nah, misalnya kita mau ubah menjadi, misalnya mau diperbesar gitu ya, misalnya 60 gitu ya. Maka otomatis yang height-nya juga mengikuti ya. Karena di sini adalah proporsinya dicentang. Nah, kalau dicentang, maka dia akan mengikuti gitu ya. Lebar sama tingginya akan mengikuti. Jadi seperti itu. Nah, supaya gambarnya itu bentuk proporsinya itu seimbang gitu ya. Kalau tidak dicentang, maka dia tidak terlalu seimbang. Jadi lebih bagusnya adalah dicentang saja. Dicentang constraint proportion. Nah, jadi seperti itu ya untuk memperbesar atau memperkecil gambar. Kalau memperkecil ya tinggal diatur aja ukuran kertasnya atau ukuran gambarnya. Baiklah, lanjut lagi ya. Nah, sekarang mengubah ukuran kanvas ya. Nah, kalau kanvas itu biasanya file new. Nah, file new. Nah, ini adalah ukuran kanvas ya. Nah, kalau kita ingin warna background ya putih ya silakan aja dipilih yang putih. Nah, jadi cara mengatur atau area kanvas ya seperti ini. Ini namanya area kanvas. Jadi file new. Nanti langsung muncul kotak dialog untuk mengatur berapa lebar dan berapa tinggi. Jadi seperti itu ya. Kemudian untuk memotong gambar. Nah, contoh memotong gambar. Oke, memotong gambar. Misalnya kita pakai gambar inilah ya. Nah, kemudian kita ingin memotong gambar itu menggunakan crop ya, crop. Nah, ini adalah crop tool. Fungsinya adalah untuk memotong gambar. Misalnya kita ingin memotong gambar ini. Nah, memotong gambar ini bisa diperbesar dan bisa diperkecil ya. Nah,
sesuai dengan keinginan lah ya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini tinggal ditekan enter. Nah, jadi kalau memotong itu klik crop tool, kemudian pilih area yang mau dipotong, kemudian tekan enter. Nah, itu cara untuk memotong gambar, gitu ya. Kemudian cara membuat efek, bukan efek ya. Di slide ke-15 itu cara memutar dan membalik kanvas. Nah, cara memutar dan membalik kanvas. Itu caranya adalah buka gambar, pilih menu image, pilih rotate canvas, pilih salah satu perintah untuk memutar. Nah, misalnya flip canvas horizontal. Jadi kita akan membuat gambar itu bagaimana cara memutarnya gitu ya. Nah, caranya buka gambar yang diinginkan, ya misalnya gambar ini saja. Kemudian pilih image, pilih rotate ya. Misalnya gambar ini. Jadi kita bisa memutar gambar sesuai dengan keinginan kita ya. Di rotate canvas. Ini adalah perputaran 180 derajat. Nah, ini 90 derajat ya. Coba kita diputar sekali putar gitu ya. Nah, kalau ini jadi dia akan kembali seperti semula kalau 90 CCW. Nah, kemudian flip canvas vertikal itu adalah membalik dari atas ke bawah. Kalau kanvas horizontal adalah dia akan membalik dari kiri ke kanan. Kalau horizontal itu di atas ke bawah. Oke, itu ya untuk cara memutar gambar atau merotate gambar ya. Kemudian membuat efek hitam putih. Nah, caranya dengan memilih image, pilih mode, kemudian pilih grayscale. Nah, contohnya misalnya saya pilih gambar dulu ya. Nah, misalnya gambar hitam putih, bebas saya gambar ini aja ya. Nah, oke, caranya adalah di image, mode, kemudian pilih grayscale. Kan muncul kotak dialog seperti ini, pilih discard. Maka gambarnya adalah hitam putih. Nah, itu cara membuat gambar hitam putih. Yaitu di menu image, pilih mode, kemudian pilih yang grayscale. Kemudian membuat efek 2 tone. Ya. 2 tone ini ibaratnya memiliki 2 warna. Caranya adalah di menu image, mode, dan 2 tone. Nah, misalnya saya kembalikan. Kalau kita ingin mengembalikan Ctrl Z itu ya. Ctrl Z itu adalah undo ya. Atau bisa juga mengaktifkan history di menu Windows, kemudian pilih history. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin kembali ke semula, bisa dengan cara ini ya. History. Nah, cara membuat efek 2 tone ini adalah di menu image. Oh ya, tadi kita harus membuat efek grayscale dulu ya. Karena efek 2 tone itu akan aktif kalau dia sudah di grayscale terlebih dahulu. Nah, grayscale itu efek hitam putih. Nah, maka akan muncul 2 tone di sini ya. Nah, misalnya
tipenya adalah duotone. Nah, ini adalah gambar hitam dan di bawahnya ini kita ingin warna apa, misalnya kayak warna kuning. Jadi percampuran antara hitam dan kuning, maka hasil gambarnya seperti ini. Gitu ya. Misalnya mau warna merah atau pink ya. Jadi sesuai selera warna ya. Jadi percampuran antara dua warna itu namanya duotone. Jadi untuk membuat efek duotone ini adalah jangan lupa di grayscale dulu ya gambarnya, dibuat hitam putih. Tadi caranya di menu image, kemudian mode, pilih yang grayscale. Kalau sudah di scale baru diaktifkan duotone-nya. Nah, itu adalah cara untuk membuat efek duotone. Nah, sekarang untuk mengatur pencahayaan foto, nah caranya adalah di image, adjustment, kemudian brightness atau kontras. Baiklah, ini akan saya keluarkan dulu gambarnya ya, kita pilih gambar lain. Nah, cara untuk open juga cara yang cepat adalah klik 2 kali di area ini ya, Photoshop-nya secara cepat, maka akan terbuka gambar yang kita inginkan, atau juga melalui file open juga bisa. Nah, misalnya gambar image-nya adalah gambar burung kakak tua gitu ya. Akan kita buat efek pengaturan pencahayaan. Caranya adalah image, adjustment ya, pilih brightness atau kontras. Nah, untuk mengatur brightness itu keterangan gitu ya. Jadi semakin ke kanan itu semakin terang gambar. Kalau kontras itu terlihat perbedaan terang gelapnya gitu ya, kontras. Nah, kalau ini lebih terang lagi pakai brightness. Oke, itu untuk pengaturan pencahayaan gelap terang. Bisa pakai brightness atau kontras. Kemudian praktik selanjutnya adalah mengatur pencahayaan tidak hanya menggunakan brightness kontras, juga bisa menggunakan level ya. Nah, jadi caranya sama kayak tadi ya, melalui image, kemudian adjustment, pilih curve ya. Curve ini bisa digunakan untuk mengatur pencahayaan juga. Kalau kita tarik ke sebelah kanan, ke atas ya, maka dia akan semakin cerah. Kalau ke bawah, ya, maka dia akan semakin gelap ya. Nah, jadi seperti itu. Ini untuk pengaturan pencahayaan. Nah, kemudian dibuka lagi slide-nya ya. Membuat efek threshold ya, foto threshold. Jadi gambar burung kakak tua ini akan kita ubah menjadi gambar seperti gambar lukisan gitu ya. Nah, caranya itu di menu image, adjustment, pilih threshold. Misalnya gambar ini akan ibu ubah menjadi gambar threshold, yaitu di adjustment, pilih threshold. Nah, jadi kita bisa mengatur level threshold-nya. Misalnya di sini 128. Ataupun mau misalnya 90 gitu ya. Nah, jadi agak semakin terang gitu ya kalau sedikit threshold-nya. Kalau misalnya 130, nah jadi agak kelihatan gambarnya gitu ya.
Nah, ini misalnya kita pakai 180 ya. Jadi gambar yang tadi warna gambar bitmap yang awalnya gambar foto bitmap ini bisa kita ubah menjadi gambar seperti gambar lukisan gitu ya, yaitu di menu image kemudian pilih transform. Kemudian untuk yang lainnya mungkin bisa kalian praktekkan ya slide berikutnya, enggak Ibu ringkas saja. Di bagian tugasnya nanti adalah membuat tutorial Ayo Gerak ya, bisa kalian lihat nanti di slide PPT-nya di modul praktikum 1. Nah, di tutorial Ayo Gerak ini adalah gambar sebuah mobil yang seolah-olah berjalan cepat gitu ya. Jadi kita keluarkan dulu gambarnya. Kita pilih gambar mobil ya. Nah, gambar mobil ini akan saya duplikat dulu layernya dengan cara ini ya. Klik kanan di bagian layer, pilih duplikat layer, kasih nama effect motion. Kemudian oke. Nah, ini akan kita kasih efek blur terlebih dahulu, yaitu di menu filter, pilih blur ya. Pilih motion blur. Blur motion blur. Nah, di sini jangan lupa diatur angle-nya 4 dan distance-nya bebas ya. Jadi semakin besar distance itu semakin kelihatan lebih cepat gitu ya. Nah, jadi saya pilih 81. Kemudian oke. Nah, ini seolah sudah terblur semuanya ya. Jadi kita harus gunakan eraser, ini eraser untuk menghapus bagian yang terblur tadi dengan cara diklik kiri, kemudian disapukan di bagian mobilnya ya. Kalau saya menyapukannya itu di bagian tengahnya saja, jadi yang tepi-tepi sekali itu tidak terlalu saya hapus ya. Jadi saya hanya memperjelas bagian tengahnya saja, jadi tidak sampai ke bagian tepi sekali. Ini seolah mobil ini bergerak cepat gitu ya. Nah, oke. Jadi untuk memperjelas, jadi eraser itu menghapus bagian yang tadi terblur, jadi lebih ditampakkan lagi. Oke, untuk praktikum ini ya tugasnya adalah membuat efek tutorial, efek gerak ya, dimana nanti gambarnya kalian boleh pilih gambar apa saja, misalnya gambar binatang yang sedang lari gitu ya, atau serah lah ya gambar burung atau gambar kendaraan ya. Nah, silakan nanti kalian tugasnya adalah membuat tutorial gerak ya yang menggunakan langkah-langkah seperti yang di slide terakhir ini. Baiklah, itu saja untuk praktikum kita ya. Nanti akan Ibu kirim format untuk panduan praktikumnya, laporan panduan praktikumnya ya, melalui chat group. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan praktikum 1 ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya.